Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, seperti dalam pengantar di awal Ekaristi, saya hari ini mau mengajak mengkhususkan dalam merefleksikan Injil dalam firman dan ayat. Yesus mengajar dengan kuasa. Ini garis bawahnya. Yesus, guru kita, mengajar dengan kuasa. Saudara-saudara dan teman-teman yang terkasih, ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika Yesus guru kita mengajar dengan kuasa, berarti Yesus itu menggunakan pola-pola yang aneh. Yesus itu mempergunakan hal-hal yang spektakuler. Yesus tidak mengajar dengan pola-pola yang seperti itu. Yesus tidak mengajar dengan pola-pola yang aneh-aneh. Yesus tidak mengajar dengan pola-pola yang spektakuler. Nah, ini sebabnya banyak orang saat ini mungkin tidak sedang mencari Yesus, sedang tidak mencari Allah, tetapi yang dicari adalah hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang spektakuler. Bayangkan, apakah aku masuk dalam kerangka itu? Berarti kalau Yesus hari ini tidak spektakuler dalam hidupku, tidak memperlihatkan dalam hidupku, maka aku tidak mencarinya. Dunia saat ini banyak beredar ajaran-ajaran yang aneh, ajaran-ajaran yang spektakuler yang lebih digemari oleh banyak orang. Dan dunia memang mengantar kita, mengajak kita, menarik kita untuk masuk dalam kerangka berpikir seperti itu. Bisa jadi bahwa hal yang aneh, bisa jadi hal-hal yang spektakuler macam itu berarti tanda bahwa setan sedang bekerja di dalamnya. Justru kuasa Yesus tidak bekerja dengan cara yang aneh, tetapi hari ini kita melihat Yesus bekerja dengan cara yang sangat biasa, cara yang sangat sederhana. Kuasa Allah selalu didahului dengan yang namanya damai sejahtera. Kuasa Allah selalu dinyatakan dengan buah-buah
pertobatannya. Maka Alkitab berkata, dari buahnya lah dapat dikenal. Lalu selanjutnya, apa artinya mengajar dengan kuasa? Ada 3 hal yang saya temukan dan catat dalam refleksi hidup saya, dan ini menjadi sebuah inspirasi yang memberatkan tetapi juga menantang saya. Apa artinya mengajar dengan kuasa? Yang pertama, Yesus mengajar sesuai dengan kehidupannya. Artinya, Yesus guru kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Dia ajarkan. Saya khawatir hari-hari ini banyak orang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya. Maka dalam Alkitab disebut dengan kata munafik. Yesus bilang, kamu seperti kuburan, luarmu terlabur seperti kapur yang putih bersih, tetapi dalammu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Kita memang bisa mengajar dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang spektakuler, tetapi pengajaran kita itu kehilangan kuasa. Dan inilah yang terjadi dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus bilang apa? Yesus dengan tegas bilang kepada mereka, mereka mengajar dengan kata-kata yang indah. Ikutilah pengajarannya, tetapi jangan ikuti perbuatannya. Saudari-saudari dan teman-teman yang terkasih, mengajar dengan kuasa tidak selalu disertai dengan tanda-tanda yang mengherankan. Tetapi mengajar dengan kuasa berarti kita hidup dengan apa yang kita ajarkan. Dan inilah yang dimaksudkan dalam kerangka pelayanan adalah pelayanan yang seimbang. Dan dunia ini penuh dengan orang-orang yang mengajar, termasuk saya, termasuk Anda para guru, juga tidak luput Anda semua dalam kerangka yang kecil-kecil sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai orang yang memegang jabatan, semuanya itu mengajar. Tetapi seringkali kita tidak hidup dan hadir dengan apa yang kita ajarkan. Orang-orang di sekitar bisa bilang, perkataannya indah ya, tetapi ia sendiri tidak hidup dengan apa yang dikatakannya. Perkataannya menarik ya, perkataannya luar biasa ya, tetapi ia tidak hidup dengan apa yang dikatakannya. Maka bila kita mengajar seperti yang kita praktekkan dalam hidup kita, sebenarnya itu membawa dampak yang luar biasa. Maka bisa orang-orang di sekitar kita mengatakan begini, orang ini apapun yang dikatakannya, semuanya itu memiliki buah-buah roh kehidupan. Orang ini apapun yang dikatakannya itu memiliki roh untuk diambil dan dipelajari oleh banyak orang. Itu yang dikatakan. Maka orang itu mengajar sesuai dengan apa yang diajarkannya. Yesus mengajar sesuai dengan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, dunia ini saat ini banyak kekristenan itu menjadi bahan tertawaan. Saya nggak mau membicarakan agama yang lain. Kekristenan kita itu menjadi bahan tertawaan. Mengapa? Seringkali kita ngomong tentang Tuhan, berbicara tentang Tuhan, tetapi perbuatan kita sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan. Hati kita penuh dengan dendam. Hati kita penuh dengan yang namanya kebencian. Hati kita penuh dengan yang namanya memikirkan yang buruk, bahkan merencanakan dan merancangkan yang jahat bagi orang-orang di sekitar Anda yang mungkin tidak Anda sukai. Inilah yang saya katakan, bermulut manis tapi
berhati setan. Bermulut manis, saya termasuk, tapi mungkin juga berhati setan. Itu yang pertama. Yesus mengajarkan sesuai dengan kehidupannya. Yang kedua, Yesus mengajar dengan memiliki keakraban dengan Allah. Dalam pengajaran Yesus Kristus, guru kita dapat melihat betapa akrabnya Yesus dengan Bapaknya, betapa akrabnya Yesus dengan Allah. Apapun yang terjadi, Yesus mengajar dengan keintiman bersama dengan Allahnya. Yesus mengajar dengan keintiman bersama dengan Bapaknya. Dan disinilah letak persoalannya, bahwa orang banyak mengajar firman Allah karena mereka duduk di bangku sekolah teologi atau di bangku pelayanan. Seperti saya. Memang itu semuanya baik. Dan itu semua sangat diperlukan. Tetapi yang saya mau ingatkan adalah bahwa mengajar dengan kuasa bukan berarti saya, Anda, kita itu tahu. Anda, saya, kita banyak baca buku. Anda, saya, kita mempelajari semua yang baik. Anda, saya, kita itu mempelajari semua yang sesat. Tetapi yang saya mau beritahukan bahwa pengetahuan yang kita miliki tidak akan membawa kuasa dalam pelayanan kita. Tetapi sebaliknya, kuasa datang karena keakraban kita bersama dengan Allah. Kata kuncinya itu, kita bisa mengajar hal-hal yang baik melalui buku-buku, Google, internet, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang diterima. Tetapi bila kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, maka pengajaran kita menjadi pengajaran yang kosong, pengajaran yang nol besar. Tidak ada artinya. Kalau kita tidak memiliki keakraban dengan Allah. Dan orang-orang Farisi mengajar dengan dahsyat dan luar biasa permasalahannya. Tetapi tidak bisa dan tidak memiliki keakraban dengan Tuhan. Maka apa yang kita dengar, pengajarannya adalah omong kosong belaka. Pengajarannya kosong. Tidak ada nilainya. Itu yang kedua. Yesus mengajar karena memiliki keakraban dengan Bapaknya. Yang ketiga, Yesus mengajar dengan bukti yang jelas. Ini yang menarik. Yang ketiga, orang-orang Farisi dapat berkata bahwa setan dapat dikalahkan. Tetapi Yesus mengajar dengan bukti bahwa setan telah dikalahkan. Yesus mengajar dengan bukti yang jelas. Dia menghardik setan dan berkata, keluar. Dan setan bergetar ketakutan dan akhirnya keluar. Menarik ya? Yesus mengajar dengan bukti yang jelas. Ketika orang Farisi hanya berkata, Yesus mempraktekkan itu. Teman-teman, Bapak Ibu dan terkasih dalam Kristus, orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang seharusnya dapat membuktikan imannya. Maka iman bukan hanya sesuatu yang tersimpan dalam hati kita. Iman bukanlah sesuatu yang hanya dapat kita lihat. Tetapi iman adalah bukti atau sesuatu yang terpancar dalam hati dan perbuatan kita. Karena orang-orang yang hidup dalam iman, mereka harusnya hidup akrab dengan Tuhan. Dan pelayanannya pun seharusnya memiliki hidup yang jelas. Maka kalau hari ini ada banyak pelayan tempat ini yang sudah dipersilakan oleh Allah untuk melayaninya, tetapi hidupnya tidak jelas, maka Anda bisa mengatakan dengan sangat tegas, jangan-jangan mereka, aku, saya itu tidak mempunyai bukti dan keintiman bersama Allah. Itu poin besarnya. Nangkap ya? Nah, kalau hari ini kita mengatakan Yesus itu mengajar dengan kuasa, maka 3 poin itu yang menjadi kata kuncinya. Nah,
Kalau kita mau mempelajari lebih jauh lagi dari pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh dalam kitab suci, kita bisa melihat seorang Yusuf walaupun ia difitnah, tetapi apa yang terjadi, ia tetap membuktikan kebesaran Allah dalam hidupnya. Dan inilah bukti kebesaran dan kekuasaan Allah yang jelas. Alkitab berbicara tentang Sadak, kalau masih ingat, tentang Mesak, tentang Abednego, juga berbicara tentang Daniel, termasuk orang-orang yang menghadapi tekanan dan masa-masa yang sukar, tetapi mereka punya bukti yang jelas. Alkitab juga berbicara tentang seorang yang berhadapan dengan Goliat, yang secara akal sehat itu tidak mungkin dapat dikalahkan, tetapi dengan tegar boleh berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan tombak dan tebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan Allah semesta alam. Dengan kata lain, Daud berdiri dengan tegar dan berkata, Allah yang aku sembah adalah Allah yang membuktikan segala kuasanya dalam kehidupanku. Maka Alkitab mengatakan dengan tegas, pengajaran Allah itu bukan hanya dengan perkataan tetapi dengan kuasa. Nah, dari poin-poin ini apa yang dapat dipelajari? Yang pertama, memang yang menjadi sumber refleksi saya pribadi, saya malu. Malu, jangan-jangan saya termasuk dalam kategori orang yang seperti ini. Mengajar tetapi tidak penuh dengan kehidupan, tidak dengan keintiman bersama Allah, tidak dengan bukti yang jelas. Jangan-jangan saya di tempat ini itu hanya imam yang omong kosong belaka tanpa bukti juga. Bahan refleksi saya secara pribadi, tetapi juga saya mau bagikan untuk Anda semua yang ada di sini. Apakah Anda sebagai pengajar guru itu juga mengajar dengan kuasa, atau memang hanya nol belaka, kosong, tanpa makna? Apakah Anda sebagai orang tua yang hadir di sini sudah mengajar dasar yang tepat dan benar kepada anak Anda? Tapi ingat, pengajarannya perlu dengan kuasa apa tidak? Apakah Anda yang punya jabatan-jabatan di kantor, sebagai pedagang, sebagai kakak, dapat juga mengajar dengan baik, penuh dengan kuasa? Atau jangan-jangan selama ini pengajaran kita memang omong kosong belaka, nol besar? Sederhananya itu hari ini yang kita mau renungkan. Maka bertanyalah dalam diri kita semua hari ini, apakah aku sudah berjuang untuk punya pengajaran yang akhirnya penuh dengan kuasa yang juga diminta oleh Yesus dalam hidup kita? Maka mari, kalau belum, saya juga takut nih, memang jangan-jangan Allah nih melihat saya hari ini, omong kosong belaka kamu, imamku, kamu ini hanya mengajar cuman kata-kata yang kosong. Jangan-jangan begitu juga. Maka hari ini saya mengajak, mari kita berjuang bersama. Tidak ada orang yang sempurna. Maka mari saling mendoakan, saling berproses bersama, supaya kita semua pada akhirnya pun juga punya kuasa dalam setiap tindakan dan perkataan kita. Nah, yang masih sering jatuh menjatuhkan, saling sikut menyikut, energinya dipakai untuk apa? Berjuang untuk punya hidup yang lebih baik. Bagi Anda yang tangannya seringkali mengetik-ngetik status di WA untuk mengkritik atau mencela sesamanya, kalau lagi emosi, hentikan, ketik, merefleksikan hidupku bagaimana di depan Allah, itu lebih baik. Kalau Anda hari ini masih sering berdoa supaya tetangga sebelahku mati buru-buru, nah, energi yang sama dipakai. Berdoa semoga keluargaku, orang-orang yang juga masih dalam kekelaman itu kembali dalam terang Allah dan pada akhirnya mendapatkan keselamatan. Kalau semua selamat,
itu menyenangkan loh. Anda melihat musuh Anda itu jatuh dan terpuruk, harusnya sebagai pribadi yang punya iman yang baik, sedih loh. Harusnya ya. Tapi kalau Anda melihat musuh jatuh, seneng, gore. Jangan-jangan memang Anda tidak punya iman bersama Allah. Kosong belaka. Begitu, semoga dipahami. Semoga menjadikan Anda berani berjuang bersama Allah. Semoga energi-energi yang hari ini kurang tepat dipergunakan. Mohon Allah supaya membuang energi yang sama untuk situasi yang tepat bersama Allah. Maka mari kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya malam hari ini dalam Ekaristi Kudus kita sungguh berjuang juga bersama Allah, juga berjuang bersama orang-orang di sekitar kita, sehingga Allah yang Maha Rahim pun juga pada akhirnya mau membantu kita dalam setiap perjuangan yang baik pula. Maka mari kita hening sejenak.